pemirsa Hari TV dimanapun Anda berada, apa kabar di hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali saya Nadine Dinata dapat hadir kembali untuk Anda, tentunya dalam program yang sangat spesial sekali, yaitu di Bincang-Bincang. Di sini Anda akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk Anda. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu dari ICATI. Nah, mungkin yang pemirsa yang ada di rumah belum tahu atau sudah pernah mendengar ICATI itu apa? ICATI itu adalah Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Jadi ini sangat cocok sekali jika Anda yang mungkin saat ini sedang memilih-pilih kira-kira saya berpendidikan di mana ya yang akan lebih baik. Nah, Anda langsung saja memilih ICATI akan lebih baik. Baik, di samping saya sudah hadir yaitu selaku Ketua Umum yaitu Ibu Rini Lestari. Apa kabar Ibu? Baik. Baik selalu ya? Selalu sehat. Oke. Dan juga ditemani juga oleh Wakil Ketua yaitu Bapak Willianto Wijaya. Apa kabar Bapak? Baik sekali Nadine, luar biasa. Baik sekali, karena sangat semangat sekali nih untuk pemirsa Hari TV ya. Baik, untuk pemirsa Hari TV, tema kita hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu peran ICATI dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Tentunya bagi Anda, ICATI ini adalah kalau misalnya kita dengar, ini memang ICATI sangat bermanfaat sekali. Karena ICATI adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan ya Ibu ya. Nah nanti kita akan menjelaskan lagi kepada Ibu Rini. Ibu Rini, ini banyak sekali pemirsa Hari TV yang mungkin ingin mendapatkan informasi. Sebenarnya ICATI itu apa sih Bu? Sebetulnya ICATI ini didirikan dulunya kira-kira 46 tahun yang lalu. 46 ya, tahun itu adalah sekelompok dari alumni Taiwan. Jadi murid-murid Indonesia yang pernah belajar ke Taiwan dan kembali ke Indonesia. Dulunya itu merupakan suatu wadah. Mereka sebagai wadah untuk mengadakan kumpul-kumpul, jadi seperti apa namanya, tamah-tamah gitu, silaturahmi, saling sharing pengalaman. Tetapi karena kalau dulu itu kan ada keterbatasan, tapi kalau sekarang setelah zaman reformasi kita bisa lebih banyak bergerak. Betul sekali, karena memang ICATI ini adalah salah satu organisasi non-profit yang didirikan oleh sejumlah pelajar Indonesia yang pernah belajar di Taiwan. Ini sebenarnya kalau menurut Pak Willy, ini sebenarnya artinya apa Pak dari ICATI ini kalau dari secara luasnya begitu? ICATI seperti dikatakan Ibu tadi, ya. Pada hakikatnya untuk memberikan satu servis ataupun kepada teman-teman kita yang sudah kembali ke Indonesia menjadi satu wadah dan mereka dapat memberikan sumbangsih yang lebih banyak kepada bangsa dan negara kita karena mereka banyak yang sekolah itu di berbagai bidang. Setelah kembali ke negeri kita sendiri, mereka bisa mengembangkan itu dan memberikan banyak kontribusi baik itu pendidikan dan budaya. Betul. Jadi memang ini terbentuk dengan adanya ICATI ini memang sangat bermanfaat sekali ya Bu ya. Karena dari mulai alumni Taiwan ini bisa kumpul kembali, lalu juga diadakan kegiatan-kegiatan yang mungkin ini adalah salah satunya juga ada acara bakti sosial juga ya, yang mungkin diterapkan juga ya. Oke, tadi Ibu Rini bilang ICATI ini berdiri dari tahun 1969. Berarti ini umurnya sudah hampir 46 tahun. Luar biasa ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat visi dan misi dari ICATI itu apa Ibu? Sebetulnya visi kita itu mempersatukan seluruh alumni yang ada di Indonesia ini untuk bisa memberikan sumbangsi yang mereka punyai kepada bangsa dan negara kita. Jadi kita juga membantu murid-murid yang ingin belajar ke Taiwan karena banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Uni Taiwan yang tidak diketahui banyak oleh masyarakat Indonesia. Jadi ICATI juga merasa terpanggil untuk membantu ini. Karena kita juga sebagai bangsa Indonesia, putra Indonesia juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk itu. Iya benar sekali nih pemirsa Hari TV. Jadi tema kita hari ini sangat luar biasa sekali di program Bincang-Bincang. Kita membahas tentang peran ICATI dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Ternyata kalau kita lihat Indonesia Taiwan ini sangat berat sekali ya Pak Willy ya. Karena memang menyatukan antara alumni Taiwan ini bisa berkreasi lagi di Indonesia. Ini memang sangat luar biasa dan sangat erat sekali kalau kita lihat ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu Rini melihat tujuan yang memang bisa kelihatannya ini seperti apa tujuan dari ICATI?
sebenarnya kita kalau dulu kan tujuannya memang untuk secara ramah tamah gitu ya, terus berbagi suka dan duka, menceritakan sesama pengalaman gitu ya. Dengan berjalannya waktu kita juga merasa terpanggil. Alangkah baiknya kita alumni Taiwan yang sudah kembali di Indonesia ini, karena banyak alumni kita yang mempunyai potensi. Karena kan yang pulang ini bukan cuma dari bidang semuanya sekolah hanya manajemen apa gitu, ya? Dan mereka dari bermacam-macam jurusan. Benar. Sehingga mereka benar-benar punya potensi. Jadi kita merasa terpanggil juga untuk memberikan sumbangsi ini. Karena kita tahu bahwa dengan pendidikan itu bisa merubah nasib seseorang. Jadi kita ICATI merasa juga terpanggil bagaimana bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia untuk bisa maju. Betul sekali, masyarakat Indonesia memang harus maju ya Pak Willy ya. Apalagi tujuan ICATI kalau kita lihat ini memang benar-benar serius untuk membangun negara Indonesia ini supaya lebih berkembang lagi dengan ada ICATI ini ya Pak Willy ya. Oh iya. Iya, tapi kalau kita lihat sepertinya memang banyak banget pemirsa Hari TV yang mungkin ingin bergabung di ICATI. Lalu ini masih belum tahu dan pandangannya seperti apa. Sebenarnya ini ada syarat dan ketentuannya nggak sih Pak kalau ingin yang bergabung di ICATI ini? Mungkin Pak Willy. Sebenarnya untuk bergabung di ICATI itu sangat mudah sekali. Iya. Asalkan mereka mempunyai satu pernah sekolah ataupun belajar di Taiwan, baik itu segala macam jurusan. Setelah kembali di Indonesia, mereka kita sebut sebagai alumni, yaitu alumni Taiwan. Dan wadah ini sebenarnya wadah yang sangat terbuka, bukan eksklusif ya. Buat mereka yang kembali dari Taiwan, kita merangkul mereka dan juga semuanya mereka itu bisa berkembang di dalam organisasi ini. Dan pada saat ini kami juga sudah mempunyai satu ADART yang sangat sempurna. Kita bisa membuat satu musyawarah nasional secara keseluruhan dan memilih ketua-ketua yang telah bergantian secara bergantian. Demikian. Memang ini adalah kalau kita lihat sejarahnya memang sangat panjang sekali ya, seperti Ibu Rini Lestari. Ini mungkin Ibu Rini Lestari sejak tahun berapa Ibu bergabung di ICATI? Saya sebetulnya bergabung dengan ICATI sudah lama, tetapi karena setelah kita mungkin kita melihat dari awalnya, karena kita biasanya waktu kita menimba ilmu di Taiwan itu kita juga ada suatu wadah. Jadi wadah itu yang sekarang namanya Perpita, itu Perkumpulan Pelajar Indonesia Taiwan. Jadi mereka biasanya sering-sering berkumpul. Jadi kita biasanya sesama Indonesia itu sering berkumpul di sana. Jadi kembali ke Indonesia kita juga berkumpul. Jadi sebetulnya setelah kembali itu sudah sering berkumpul. Tetapi karena keterbatasan waktu juga karena kita kan baru kembali, itu kita masih karier ya, lebih fokus ke karier, jadi kita nggak fokus di organisasi. Setelah ya anak-anak sudah agak besar gitu, saya sudah mulai fokus di ini karena tahun 2008 itu persisnya saya dipanggil oleh sekelompok senior untuk membantu mengembangkan ICATI ini. Jadi mereka memilih saya diberi kesempatan untuk memimpin ICATI ini sebagai ketua umum. Nah, pemirsa Hari TV, karena memang Ibu Rini Lestari ini adalah salah satu dari alumni Taiwan juga ya. Iya. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana sih sejarah Ibu Rini sehingga menjadi ketua umum yang benar-benar dipilih, dan bisa dilihat juga kemampuan dari Ibu Rini Lestari. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hari TV. Reality show terfavorit di Asia, berkisah tentang bintang-bintang ternama di Korea. Mẹ กูดันปากโป้งไก่มากเลยอีนาคมันก็เลยเอาถึงตาย
짧은 순간이긴 하지만 호흡이 멈춰섰습니다. 또 못 죽었습니다. 사람이 아니신가 봐요. 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 네 몸에 들락날락하면서 말하고 먹고 신따라 식성, 성격, 건강 다 바뀌는 거야.เมื่อวินลุกขึ้นท้าทายกฎระเบียบสำคัญของโรงเรียน ใช่ไหมที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ครูยังไม่อธิบายเหตุผลเลยนี่ครับว่าทำไมผมต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียนที่จะท้าทายครูอย่างนั้นเหรอครับเรื่องนี้ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จเราจะไม่เหลืออะไรYa pemirsa, kembali lagi di Hari TV dalam program Bincang-Bincang. Di sini Anda akan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk Anda. Dan sesuai hari ini, kita juga masih membahas tentang tema yang sangat luar biasa sekali, yaitu peran ICT dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Untuk itu jika Anda yang mungkin ingin bergabung bersama ICT, silakan Anda bisa telepon yang ada di bawah ini ya pemirsa ya. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Rini Lestari dan juga Bapak Willy ya. Kita juga masih menanyakan tadi ada sedikit pertanyaan saya yang mungkin belum dijawab. Ini adalah tentang sejarah dari Ibu Rini Lestari sehingga bisa menjadi ketua umum dari ICT. Ini sebenarnya bagaimana sih Bu? Karena memang kalau kita lihat Ibu Rini ini sangat menginspirasi semua orang loh Bu, termasuk saya begitu. Bisa diceritakan begitu Bu Rini? Sebetulnya waktu dulu karena kita dipenuhi dengan kesibukan, karena saya selain bergerak, maksudnya itu sebagai ibu rumah tangga lah gitu loh maksudnya. Sebagai ibu rumah tangga ya mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Di balik itu saya juga mempunyai karier. Jadi maksudnya itu berbisnis, membantu suami di kantor. Nah, tapi karena bisnis sendiri jadi waktunya ya lebih fleksibel, lebih fleksibel. Nah, pada tahun 2008. 2008 iya, ya? 2008 itu para senior alumni memanggil saya untuk ya waktu itu ya karena sebetulnya sih masih sibuk sih, tapi yang namanya orang bilang waktu itu tergantung kita bagaimana kita membagi waktu. Nah, jadi mereka membujuk saya, akhirnya saya dipilih sebagai ketua Jakarta waktu itu. Nah, jadi saya merasa juga terpanggil untuk bisa berbuat banyak lagi untuk organisasi ICT ini. Jadi tahun 2008 sampai sebetulnya kita sebagai ketua Jakarta itu, karena kita semua cabang, maksudnya semua daerah itu mempunyai ketua cabang. Waktu itu karena saya berdomisili di Jakarta, saya diangkat sebagai ketua Jakarta. Tetapi semua yang ada di Indonesia itu kita mempunyai 10 cabang. 10 cabang. Semua cabang itu kita biasanya memilih domisili seperti Jawa Timur berada di Surabaya, Jawa Tengah berada di Semarang, Jawa Barat berada di Bandung sama DKI Jakarta ya. Terus ada di Sumatera, mulai dari atas Sumatera Utara. Sumatera Utara ada di Medan, terus Sumatera Selatan ada di Palembang, Riau juga ada. Riau ini terbentuk waktu zaman kepemimpinan saya. Jadi saya yang meresmikan cabang terakhir ini. Terus Kalimantan
Kalimantan ada di Kalimantan Barat karena Kalimantan terlalu luas. Jadi kita hanya mengambil fokus yang ada alumni lebih banyak punya. Jadi untuk alumni yang di sampingnya itu biasanya bisa bergabung di alumni yang ada di cabangnya itu. Terus Bali ada di Denpasar, Sulawesi ada di Makassar. Jadi semuanya total ada 10. Luar biasa, komplit sekali ya pemirsa. Iya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya sebagai ketua Jakarta tahun 2008 sampai 2010. 2 tahun terus karena kita sebagai ketua itu kita bisa menjabat selama 2 periode dan saya diberi kepercayaan lagi untuk meneruskan jabatan itu. Jadi saya sampai 2012. Luar biasa. Ya, 2012. Tetapi waktu dengan berjalannya waktu saya tuh sempat pernah menjabat sampai 3 jabatan. Wow. Jadi tahun 2012 ya. Ini 2012 mempunyai 3 jabatan. Enggak, 2012 sebentar. Saya 2008 ya, 2010. 2009. Okay. Karena waktu saya sebagai ketua Jakarta itu saya terpilih sebagai ketua umum Indonesia. Wow. Nah, jadi kalau ketua umum itu persyaratannya adalah ketua dari salah satu cabang. Jadi waktu itu kan saya sebagai ketua cabang Jakarta, jadi saya terpilih sebagai ketua umum. Dan kalau ketua umum Indonesia itu kita juga 2 periode dengan masa jabatan 3 tahun. Jadi sampai sekarang saya masih menjabat ketua umum. Tetapi di samping itu pada tahun 2012 saya terpilih sebagai ketua umum dunia, alumni Taiwan dunia. Luar biasa, diakui di Jakarta, diakui se-Indonesia, dan diakui juga dunia. Seluruh dunia. Luar biasa ya Ibu Rini Lestari ini ya. Tapi saya ingin menanyakan kepada rekannya ini ya, bisa dikatakan sahabat juga ya dari Bapak Willy. Ini gimana ceritanya bisa sampai ada 3 jabatan yang memang sudah dipegang dari Ibu Rini Lestari ini sangat luar biasa ya Pak ya, jarang seperti ini ya. Memang. Ini gimana ceritanya Pak? Saya rasa itu tetap bertolak dari kepercayaan diberikan. Kalau pada saat di awal Ibu menjabat sebagai ketua DKI Jakarta, beliau tidak mempunyai satu prestasi yang baik, saya rasa sulit untuk menjabat lebih tinggi lagi. Benar. Beliau boleh dikatakan setingkat demi setingkat, mulai dari DKI Jakarta, kemudian menjabat sebagai ketua umum seluruh Indonesia, dan itu tidak mudah loh. Tidak itu mudah. Betul-betul disaring. Benar. Mereka Ibu harus memimpin dan harus pergi ke seluruh daerah di Indonesia pada waktu itu. Dan setelah itu, yang lebih luar biasanya lagi untuk menjadi ketua alumni Taiwan sedunia, seluruh dunia. Itu 30 negara lebih. 30 negara. Dan Ibu boleh katakan dalam hal ini dia sering berkelana ya dari satu negara ke negara yang lain untuk say hello buat mereka, mengumpulkan teman-teman. Dalam hal ini mungkin saya rasa Bu Rini mempunyai satu kelebihan, gampang atau mudah untuk bersahabat dengan anggota-anggotanya dimanapun itu. Saya rasa itu sangat luar biasa ya. Iya benar, karena kalau saya dengar, mungkin tadi saya dengar ya sebelum live gitu, sebelum bincang-bincang, tadi bahwasanya kalau kita lihat memang katanya gaya kepemimpinan Ibu Rini ini memang berbeda dari yang lainnya. Sebenarnya membedakan apa itu Pak? Saya rasa ini salah satu poin khas dari Bu Rini. Beliau tuh sangat akhirnya merumput ya, sampai ke akar rumput. Beliau bisa tidak sulit untuk bersahabat dengan Bu Rini. Dan kemudian dia tidak otoriter, bisa dengan mudah untuk kemana-mana. Dan betul-betul saya rasa pikiran dan hatinya itu ke Icati. Jadi tidak ini diakui mudah. Loh Bu, oleh wakil ketua. Kawan-kawan kita semua juga merasakan begitu. Iya baik, ini di sini kalau kita lihat Bapak Willy Yanto Wijaya, ini memang menjabat sebagai wakil ketua dari Ibu Rini.
ya. Wakil ketuanya ada 3 jabatan juga apa bagaimana? Oh, Pak? tidak mudah, berbeda ya? itu lain sekali. Oke. Dan itu memang untuk menjabat sebagai ketua umum seluruh Indonesia ataupun dunia itu harus mempunyai satu reputasi dan harus diakui. Saya rasa hal-hal seperti ini memang harus banyak dan lebih giat lagi untuk ke arah sana begitu. Betul. Dan perjuangannya juga nggak singkat ya, Bu Rini ya. Ini juga cukup panjang. Cukup panjang. Melewati proses yang memang cukup susah ya. Susah juga ya. Ya lumayan lah. Susah-susah gampang. Iya baik. Ini sebenarnya saya kan tadi kita sudah menceritakan kepada pemirsa Hari TV, kita sudah melihat atau sudah mendengar dari sejarah Ibu Rini. Sebenarnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Rini gitu ya. Ini sebenarnya sejarah dari Pak Willy sehingga menjadi wakil ketua. Apakah ini perlu proses? Apakah memang karena kerabat saja kah atau bagaimana kalau kita lihat? Oh enggak, ini kita kalau memilih pemilihan itu kan semuanya ada prosesnya ya. Nggak bisa, nggak bisa kita bilang saya mau ini, saya mau itu, nggak bisa karena kita kan organisasi. Betul. Nah, jadi bukan bilang pribadi ya. Nah, jadi ya biasanya pemilihan pun tetap harus sesuai dengan itu anggaran rumah dasar, anggaran ADRT punya kita gitu. Memang perlu kami tambahkan dalam hal ini Ibu bersahabat dengan banyak organisasi lain. Jadi ICATI ini bukan cuma satu organisasi untuk urusan kami sendiri. Dalam hal ini dalam kepemimpinan Ibu kita dibawa juga bersahabat dengan banyak organisasi-organisasi baik itu yang lokal ataupun dari luar. Dengan organisasi yang berafiliasi bisnis terutama dalam hal ini. Nanti kita akan menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan dari ICATI ini. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Reality show terfavorit di Asia, berkisah tentang bintang-bintang ternama di Korea. Mẹ กูดันปากโป้งไก่มากเรื่องอีนาคอะอีนาคมันก็เลยเอาถึงตาย 짧은 순간이긴 하지만 호흡이 멈춰섰습니다. 또 못 죽었습니다. 사람이 아니신가 봐요. 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 네 몸에 들락날락하면서 말하고 먹고 신따라 식성, 성격, 건강 다 바뀌는 거야.แต่งเครื่องแบบมาเรียนด้วยครับ เมื่อวินลุกขึ้นท้าทายกฎระเบียบสำคัญของโรงเรียน ใช่ไหมที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็ครูยังไม่อธิบายเหตุผลเลยนี่ครับว่าทำไมผมต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียน ที่จะท้าทายครูอย่างนั้นเหรอ ครับเรื่องเนี้ยผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จเราจะไม่เหลืออะไร Terima kasih pemirsa Hari TV dan keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang. Dan kita juga masih bersama narasumber kami, yaitu Ibu Rini dan Bapak Willy dari ICATI. Nah mungkin pemirsa yang ada di rumah belum mendengar ICATI itu apa, saya jelaskan kembali. ICATI adalah Ikatan Citra Alumni Taiwan Indonesia. Jadi jika Anda ingin bergabung bersama kami silakan. Anda bisa telepon, teleponnya ada di bawah ini ya pemirsa ya. Baik, kita masih membahas tentang tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu
yaitu peran ICATI dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Kalau kita lihat Indonesia Taiwan ini memang sangat mempererat sekali ya Bu Rini ya dan Pak Willy ya, karena memang banyak banget manfaatnya kalau kita lihat ya. Nah, kita masih membahas tentang ICATI. Bahwasanya kan ICATI ini sebenarnya juga memang meneroboskan sebuah program-program yang memang kalau kita lihat, dan saya sudah buka websitenya, ini memang banyak sekali program-program yang mungkin dilakukan dari ICATI ini. Sebenarnya apa sih Bu program-program yang dilakukan dari ICATI ini? Sebetulnya banyak sekali yang kita lakukan, tetapi mungkin banyak khalayak yang tidak tahu karena kita memangnya tidak terekspos. Jadi kita banyak melakukan seperti baksos, bakti sosial, pengobatan gratis, dan jika ada bencana kita juga bekerja sama dengan LSM. Itu yang pernah kita lakukan waktu gempa di Padang, waktu gempa di Cianjur, itu kita ada mendirikan posko-posko di sana. Karena kita kan juga organisasi yang belum terlalu besar, sehingga biasanya kalau membangun posko kan harus ada izin macam-macam itu. Jadi kita biasanya lebih senang bekerja sama dengan LSM yang mereka memang sudah mempunyai izin-izin itu. Nah, terus selain itu kita juga banyak membantu murid-murid yang mau belajar, yang ingin melanjutkan ke Taiwan. Itu biasanya dalam masa liburan mereka ikut summer camp. Ya, summer camp itu biasanya dalam liburan yang jangka pendek punya. Nah, selain itu, waktu dulu itu kita nggak ada website. Iya, nggak ada website. Karena waktu begitu saya menjabat itu yang pertama saya lakukan itu mendata dulu. Karena dulu kita juga tidak ada data para alumni. Iya. Terus kita tidak ada data, karena kan semuanya yang pulang di sini ini semuanya karena kan belum terbuka ya. Nah, jadi kita mencari data, banyak yang datanya kadang-kadang di telepon sudah pindah rumah. Jadi sehingga carinya sangat susah. Nah, tapi dalam kurun kira-kira hampir 1 tahun kita mendata datanya itu. Kira-kira dalam 1 tahun kita mendapatkan data 3.000-an untuk murid. Dalam jarak 1 tahun itu 3.000 nama database yang kita dapat. Dengan berjalan waktu sampai sekarang ya, saya kan sudah 7 tahunnya menjabat ini ya. Dari kalau tahun lalu itu saya lihat dari database kita itu sudah lebih dari 5.000. Nah, tetapi sebenarnya harusnya lebih dari itu. Tetapi yang tercatat hanya sekian ya, kita ya step by step lah untuk mendata ini. Nah, jadi selain itu kita juga mengadakan program kerjasama dengan pemerintah Taiwan. Itu program studi banding untuk kepala sekolah seluruh Indonesia. Itu untuk high school kebanyakan. Jadi kepala sekolah di mana banyak kepala sekolah atau mereka tidak mengetahui banyak masalah pendidikan di Taiwan. Ya, itu sudah berjalan 3 tahun juga dalam masa jabatan saya. Juga selain itu kita menjembatanin kerjasama antara sekolahan Indonesia dengan sekolahan Taiwan. MOU, mereka bikin MOU, kita jadi mempertemukan, kita semuanya ada sekolahan Taiwan yang ingin mengadakan kerjasama di Indonesia. Nah, kita membantu mereka mencari sekolahan yang memang cocok dengan ini. Jadi kalau kita menjodohkan itu juga harus cari yang sesuai, nggak asal menjodohkan gitu loh. Semuanya sekolahan Katolik, ya saya mencarikan sekolahan Katolik. Nah, gitu. Luar biasa ya. Jadi memang kalau kita lihat ini ya, kalau kita flashback, ICATI ini memang cukup dikenal di Taiwan juga dan memang sudah diakui juga ya Bu ya. Selain itu kita juga menjembatanin kerjasama sister city. Jadi itu antara kota Singkawang dengan kota Yangme. Karena banyak amoy-amoy Singkawang itu yang menikah ke Taiwan. Nah itu juga mereka ada kerjasama sehingga mempermudah. Kalau dulu itu kalau dari Singkawang sendiri ya
mereka kalau mau ke Taiwan, soalnya anaknya sekolah nikah di Taiwan, itu mau minta visa susah sekali. Nah, dengan adanya kerjasama ini, mereka dipermudah untuk mendapatkan visa untuk mengunjungi anaknya yang sekolah yang kawin di Taiwan itu. Ya, kita juga ada menjembatanin kerjasama antar museum Indonesia dengan museum Taiwan. Nah, itu dari yang berada di Baligi ya, yayasan Sopo Surung itu di sana ya, TBC Lalahi Center ya. Itu kerjasama dengan museum di Taiwan. Nah, terus saya juga ada berusaha untuk bagaimana mendapatkan beasiswa untuk anak-anak Indonesia ini. Nah, jadi ada juga ya ternyata. Ada. Jadi saya tahun ini baru mulai ini. Itu bulan 5 saya ada. Baru saja ya? Baru saja. Saya visit ada 13 unit di Taiwan. Dan saya ada memilih beberapa unit yang memang mempunyai keunggulan-keunggulan khusus yang saya rasa cocok untuk murid-murid Indonesia. Jadi saya mengadakan, jadi sekarang kalau dulu saya menjembatani antara sekolahan dengan sekolahan. Tetapi sekarang ini kita ICATI bekerja sama dengan uni yang ada di Taiwan. Jadi dalam MOU itu ICATI mendapatkan beasiswa setiap tahunnya, jadi ada kuota. Jadi saya ada sekarang ini ada 6 uni yang sudah bekerja sama dengan ICATI mendapatkan beasiswa itu. Jadi dari total yang kita dapat kira-kira kotanya itu ada 60 lebih beasiswa yang bisa ICATI salurkan untuk murid-murid Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di Taiwan. Luar biasa sekali pemirsa ya, ICATI bisa dijadikan pilihan untuk Anda jika Anda ingin sekolah di ICATI. Bukan maksudnya di Taiwan ya, seperti itu ya. Karena akan lebih mempermudah untuk Anda pastinya ya. Karena memang kalau kita lihat zaman sekarang, sekolah di Taiwan di mana ya? Akhirnya dia langsung browsing ke internet, akhirnya bisa salah jalan begitu seperti itu betul. ya. Tapi kalau menurut tanggapan Pak Willy ini, kalau kita lihat ini sebenarnya dengan terobosan-terobosan yang ada dari ICATI yang tadi Ibu Rini sebutkan, apakah memang sudah cukup ataukah memang ada kembali terobosan yang diciptakan dari ICATI ini? Ya. Gitu? Saya rasa dalam hal ini memang dalam kepengurusan Bu Rini kita merasakan luar biasa perkembangannya. Beliau sangat care untuk mendapatkan beasiswa, mulai dari beasiswa untuk anak-anak pintar dan juga buat anak siswa yang kurang mampu. Oh, ternyata bukan hanya pintar saja. Iya. Wow, ini makanya sosial dari sekali ya. puluhan anak siswa itu saya rasa ini salah satu kelebihan, makanya nanti akan dibagi-bagi juga buat adik-adik kita yang memang sudah pintar tetapi kurang mampu. Dan yang lain juga banyak kepala sekolah setelah mengadakan studi banding ke sana. Mereka merasa banyak hal-hal yang bisa mereka pelajari dan juga mereka juga mendorong adik-adik ataupun anak didik mereka untuk ikut program-program ICATI. Salah satunya yang udah puluhan tahun dilakukan oleh ICATI yaitu tadi summer camp yang dikatakan Ibu. Summer camp yang diadakan oleh ICATI itu sangat terjangkau, biayanya sangat murah sekali. Setiap tahun itu boleh dibilang sampai harus beberapa banyak siswa yang tidak mendapatkan tempat untuk pergi. Oleh sebab itu saya rasa dalam hal ini Bu Rini masih tetap ini berpikir bagaimana caranya supaya setiap tahun anak-anak yang ingin pergi itu dapat ikut serta terwujud begitu. Sangat memang pendidikan di sana dari pengalaman kami itu memang sangat baik dan sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang bisa kita timba ilmu yang dari sana yang kita bawa pulang. Saya rasa itu, dan juga Bu Rini juga salah satu adalah pelatihan guru. Pelatihan guru? Ya, pelatihan guru. Bu Rini di dalam program kerja ini bekerja sama juga dengan Universitas di Taiwan untuk melatih guru-guru kita yang sudah ada di sini. Guru-guru kita di sini mungkin tarafnya masih belum sangat tinggi, tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan guru itu,
mereka kembali ke sekolah itu mendapatkan banyak ilmu ataupun trik-trik mengajar yang lebih baik, saya rasa itu. Betul sekali, tapi kalau kita lihat nih, hari ini kan memang banyak sekali masyarakat Indonesia sedang menyaksikan acara kami ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nih, sebenarnya apakah ada wadah untuk ingin bertanya-tanya detail tentang Vijati begitu, Pak Willy? Begitu? Mungkin Bu Rini ya. Oke, mungkin Bu Rini? Justru karena dari pengalaman-pengalaman berapa tahun ini, itu kan kita sudah mulai dengan, ya mungkin ini sejarahnya ini dulu, Education Center. Bukan Education Center, tapi Education Fair, Taiwan Higher Education Fair. Ini sebetulnya program Education Fair ini itu merupakan angan-angan saya sejak pertama saya menjabat itu. Karena kalau dengan ada Education Fair itu kita bisa memberikan informasi lebih luas dan lebih banyak kepada masyarakat daripada kalau kita biasanya membantu sekolah yang datang hanya ke sekolahan satu. Jadi masyarakat juga banyak tidak tahu. Tetapi membuat Education Fair ini juga tidak mudah karena kita harus mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Taiwan, yaitu yang di bawah Departemen Pendidikan. Nah, itu saya kebetulan ini ya selalu mungkin ya orang bilang hoki untung katanya, orang Jawa lagi ya bilang selalu untung ya. Nah, jadi saya selalu waktu dalam menjabat ini selalu beruntung deh ya. Beruntung karena semua anggota mensupport saya sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Dan waktu di zaman saya itu beruntung mempunyai waktu itu ketua Teto Mr. Xia Lien yang sekarang sudah kembali ke Taiwan, itu banyak membantu saya merealisasikan angan-angan saya ini karena dia juga cara kerjanya hampir seperti saya, jadi ingin terobosan baru. Baik, ini adalah kalau kita lihat terobosan terakhir ini adalah Jakarta Taiwan Education Center, betul ya Pak Willy ya? Dan Bu Rini, nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai dari Jakarta Taiwan Education Center. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Reality show terfavorit di Asia, berkisah tentang bintang-bintang ternama di Korea.กูดันปากโป้งไก่มากเรื่องอีนาคอะอีนาคมันก็เลยเอาถึงตาย 짧은 순간이긴 하지만 호흡이 멈춰섰습니다. 또 못 죽었습니다. 사람이 아니신가 봐요. 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 네 몸에 들락날락하면서 말하고 먹고 신따라 식성, 성격, 건강 다 바뀌는 거야.แต่งเครื่องแบบมาเรียนด้วยครับ เมื่อวินลุกขึ้นท้าทายกฎระเบียบสำคัญของโรงเรียน ใช่ไหมที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็ครูยังไม่อธิบายเหตุผลเลยนี่ครับว่าทำไมผมต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียน ที่จะท้าทายครูอย่างนั้นเหรอ ครับเรื่องเนี้ยผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอะเราจะไม่เหลืออะไร
Terima kasih pemirsa Hari TV, Anda masih bersama kami, tentunya masih berbincang-bincang bersama Bapak Willy dan Ibu Rini. Luar biasa sekali ya pemirsa Hari TV. Tema kita sangat luar biasa karena kita memang membahas tentang tema kita yang sangat menarik sekali dan mungkin dibutuhkan di Indonesia begitu ya. Kita membahas tentang peran ICATI dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Tadi kalau kita lihat dan sudah menyimak terlebih jauh, kalau kita lihat ini program-program ICATI ini memang sangat banyak sekali loh pemirsa ya. Di antaranya mungkin Pak Willy bisa menceritakan bahwasanya memang ada nggak sih salah satu program yang memang benar-benar menerobos masyarakat Indonesia atau mungkin negara-negara yang lainnya memang sangat spektakuler sekali. Kira-kira program apa mungkin yang lebih menarik gitu? Oh iya, salah satu yang sangat berkesan ya bagi kami itu adalah pada saat Ibu Rini menyelesaikan jabatannya di program ICATI seluruh dunia atau alumni Taiwan seluruh dunia, itu serah terimanya diadakan di Bali. Pada saat itu Ibu menyerahkan kepada negara Hong Kong. Pada saat kami melakukan di Bali itu satu program yang sangat-sangat spektakuler sekali. Malam itu kami mengundang belasan negara sampai ke Bali dan juga beberapa pejabat-pejabat juga datang untuk memberikan selamat, dan kami juga pada waktu itu mendapatkan satu rekor muri. Wah, karena boleh dikatakan juga alumni Taiwan ini sangat peduli lingkungan. Kami pada saat itu melepaskan tukik ataupun penyu-penyu kecil dengan jumlah yang sangat banyak sekali dilepaskan oleh masyarakat-masyarakat yang dari belasan negara dari seluruh dunia. Itu mendapatkan muri yang sampai saat ini belum pernah terpecahkan. Dan itu saya rasa sangat berkesan sekali. Dan malam itu sangat luar biasa, seluruh negara-negara yang dari alumni Taiwan mengenal Indonesia, khususnya Bali. Sangat terkesan sekali. Luar biasa ya. Cukup bangga sekali ya pastinya ya. Membanggakan, luar biasa. Dan Ibu pada saat itu menyerahkan ke estafet berikutnya, itu pun memberikan kesan yang sangat-sangat luar biasa, sampai hari ini susah dilupakan. Baiklah, tadi kita memang sudah menjelaskan bahwasanya ini ICATI itu memang benar-benar sangat spektakuler sekali dan memang sangat bermanfaat sekali untuk Indonesia juga ya. Ini kira-kira, tadi kan kita sudah menjelaskan bahwasanya nih yang mungkin ingin bergabung nih gitu ya. Ini apakah ada wadah mungkin lebih untuk bertanya-tanya lebih detail lagi yang mungkin ingin sekolah di Taiwan? Syarat-syaratnya apa aja Ibu Rini? Kalau ingin menanyakan masalah info untuk studi ke Taiwan, baru-baru ini saya menggagas suatu wadah berdirinya itu Jakarta Education Center. Jadi Jakarta Education Center ini yang nantinya sebagai kepanjangan tangan dari ICATI untuk membantu atau memberikan informasi yang lebih jelas untuk murid-murid Indonesia yang ingin belajar di Taiwan. Nah, itu dari wadah itu juga dikelola oleh para alumni kita yang memang secara profesional di bidang pendidikan ini. Dan dari JITEK ini bukan cuma bisa memberikan informasi di Jakarta aja, tetapi bisa di seluruh Indonesia bisa menghubungi JITEK ini. Mungkin untuk jelasnya nanti biar Pak Willy yang bisa menjelaskan, karena JITEK ini di bawah pimpinan dia. Pak Willy ini ya. Ini kalau kita lihat memang tanggal 29 akan direncanakan ya untuk organisasi dengan adanya wadah ini untuk bertanya-tanya. Di mana Bu tadi tepatnya lokasinya? Kalau JITEK ini di Pangeran Jakarta ya, itu ada di tempatnya kalau kita bilang kantor dari ICATI. Gitu. Baik, mungkin Pak Willy bisa menjelaskan? Ya betul, seperti dikatakan oleh Bu Rini tadi, beliau menggagas satu perpanjangan tangan dari ICATI untuk membantu adik-adik kita untuk sekolah ke Taiwan. Karena mengapa? ICATI itu tidak berorientasi bisnis, jadi non-profit center. Nah,
ataupun non-profit organization. Kami di ICATI itu tidak melakukan bisnis yang membuat menarik keuntungan. Tidak ada ya? Ya, oleh sebab itu dibuatlah satu wadah yang mungkin di sini ada untung rugi dalam hal ini. Tetapi kami tidak membuat ini satu wadah untuk mencari kaya. Dan yang kedua, ICATI itu lebih fokus untuk pendidikan dan budaya. Kami tidak berafiliasi ke politik praktis. Oleh sebab itu, dalam hal ini Bu Rini sejak beberapa tahun yang lalu, khususnya pada awal tahun ini, menggagas yang disebut Jakarta Taiwan Education Center. Itu letaknya di Pangeran Jakarta. Mungkin nanti alamat jelasnya sudah ada di running text kita di bawah ini nanti. Iya. Nah itu wadah ini bisa untuk membantu, memberikan banyak informasi apa saja fasilitas ataupun kelebihan-kelebihan untuk sekolah di Taiwan. Dan juga oleh karena sebelum-sebelumnya ini banyak yang disebutkan mungkin agent-agent yang tidak begitu mengerti mengenai kondisi bagaimana sekolah ke Taiwan. Benar. Dan mengakibatkan banyak adik-adik kita yang akhirnya kecewa. Iya. Karena mereka di dalam hal ini memberikan penjelasan itu kurang pas dan kurang mantap. Benar. Dan oleh sebab itu dengan adanya yang disebutkan JTEC ataupun Jakarta Taiwan Education Center dikelola secara profesional dan di sana banyak itu brosur ataupun keterangan-keterangan baik itu secara selebaran ataupun buku-buku dan ataupun secara telepon langsung. Saya rasa pemirsa ataupun kawan-kawan kita yang ingin sekolah ke Taiwan boleh nanti berhubungan dengan kami dengan telepon yang telah disediakan di sini, yaitu Jakarta Taiwan Education Center. Saya rasa ini sangat baik sekali dan kami juga sekali lagi berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita di sini memberikan kesempatan. Iya, betul sekali. Dan saya dengar-dengar nanti katanya tanggal 29 Agustus tepatnya ya, ini akan diadakan sebuah organisasi yang mungkin acara pameran pendidikan yang cukup besar. Apa kabar dari Ibu? Iya benar, itu kita akan mengadakan Taiwan Higher Education Fair 2015. Dan ini telah kita selenggarakan 3 tahun yang lalu ya? Sudah, secara ini adalah tahun ketiga. Kita ICATI bekerja sama dengan TEC. Gitu. Jadi memang ini sebenarnya tujuan dari acara ini apa nih Pak kalau kita lihat? Saya rasa memang banyak kawan-kawan ataupun adik-adik kita yang ingin sekolah ke Taiwan. Itu jelas tergambar dari beberapa tahun akhir ini, yaitu juga dari jabatan Ibu Rini menjabat dari tahun ke tahun. Itu yang berangkat sekolah ke Taiwan itu semakin banyak. Dan memang informasi itu salah satunya yang paling tempat yang paling khas itu adalah di Education Fair. Dan kali ini kita adakan di Pullman ataupun di Central Park CP bahasa kerennya. Dan itu di Pullman Hotel itu semuanya telah kita siapkan dengan baik. Kita sangat mengharapkan kepada seluruh khalayak ramai beramai-ramai untuk datang mencari informasi. Gitu. Baik, jadi siapapun bisa datang ya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon kami yang ada di bawah ini untuk menanyakan bagaimana ya kira-kira datangnya seperti apa dan apa saja yang dilakukan nanti pada tanggal 29 ini ya. Ada 40 universitas. 40 universitas yang akan bergabung. Mulai dari semuanya universitas-universitas top di Taiwan. Wow, sangat. Dan makanya pergunakan kesempatan ini. Baik, luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi ya, Pak Willy dan Ibu Rini. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Reality show terfavorit di Asia, berkisah tentang bintang-bintang ternama di Korea.แม่กูดันปากโป้งไก่มากเรื่องอีนาคอ่ะอีนาคมันก็เลยเอาถึงตาย
짧은 순간이긴 하지만 호흡이 멈춰섰습니다. 또 못 죽었습니다. 사람이 아니신가 봐요. 네 몸뚱이가 필요할 때가 있다는 거야. 네 몸에 들락날락하면서 말하고 먹고 신따라 식성, 성격, 건강 다 바뀌는 거야.แต่งเครื่องแบบมาเรียนด้วยครับ เมื่อวินลุกขึ้นท้าทายกฎระเบียบสำคัญของโรงเรียน ใช่ไหมที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก็ครูยังไม่อธิบายเหตุผลเลยนี่ครับว่าทำไมผมต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียน ที่จะท้าทายครูอย่างนั้นเหรอ ครับเรื่องเนี้ยผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับ ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จเราจะไม่เหลืออะไร Ya pemirsa Hari TV dan keluarga Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih bersama dengan Icati. Dan tamu saya juga masih bersama dengan Ibu Rini dan Bapak Willy ya, yang kita juga masih membahas tentang peran Icati dalam pendidikan Indonesia Taiwan. Baik, mungkin masyarakat Indonesia bertanya-tanya nih ya, kira-kira bagaimana sih ya yang ingin melanjutkan studi yang ada di Taiwan nih Pak Willy? Sebenarnya ada syarat dan ketentuan kah atau bagaimana begitu? Ya betul, pertanyaan-pertanyaan seperti begini banyak sih ditanyakan kepada kami. Tetapi seperti dikatakan di depan, sebenarnya wadah yang seperti gini banyak kawan-kawan yang salah alamat dan tidak mempunyai wadah yang tepat. Dan kali ini Icati dengan JTEK-nya bisa memberikan banyak masukan kepada adik-adik kita. Siapa-siapa saja yang bisa bersekolah ke Taiwan itu sebenarnya mulai dari SD sudah boleh sebenarnya, tetapi kami tidak mendorong ataupun memberikan satu rekomendasi karena masih terlalu kecil. Tetapi setelah tamat SMP mereka sudah mulai mandiri, itu sangat baik dan juga boleh bersekolah, bukan cuma hanya melanjutkan di SMA, tetapi ada yang disebutkan SMK atau kejuruan ataupun yang disebutkan politeknik. Politeknik itu banyak sekali jurusan-jurusan yang sangat bermanfaat buat kita, yang juga jurusannya yang selama ini kita belum pernah dengar, seperti contohnya seperti teknisi pesawat terbang dan lain-lain, itu ada. Dan juga kepada mereka yang ingin melanjutkan ke S1, S2 dan S3 itu semua tersedia. Dan juga untuk S2, S3 tadi S1 beasiswa sangat banyak sekali, khususnya S2 dan S3 lebih dari 50% itu full scholarship. Dan juga kami akan menjembatani untuk memberikan banyak jalur, jadi tidak usah terlalu repot-repot karena banyak formulir itu yang berbahasa Mandarin. Kami bisa membantu dan itu tidak usah ragu-ragu untuk nelpon ke Jakarta Taiwan Education Center. Dan juga banyak fasilitas-fasilitas yang dapat kami berikan. Luar biasa ya, ternyata sangat mudah sekali jika Anda ingin melanjutkan studi di Taiwan ya pastinya banyak banget manfaatnya juga, ilmunya yang Anda dapatkan pastinya ini juga akan lebih bijak dan lebih kreatif lagi pastinya Ibu Rini ya. Ini sebenarnya nih terakhir saya ingin menanyakan kepada Ibu Rini, sebenarnya apa sih harapan ke depan dengan adanya Icati ini dalam dunia pendidikan gitu? Ya, saya sangat berharap ya, melalui bidang pendidikan ini Icati bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ini saya bertanya juga kepada Pak Willy, karena Pak Willy ini juga sebagai Jakarta Taiwan Education Center, mungkin harapan untuk JTEK apa nih? Kami di sini berharap kepada adik-adik yang ingin bersekolah ke Taiwan, masyarakat banyak yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ke Taiwan, pergunakan kesempatan ini, pergunakan keberadaan JTEK untuk bisa
memberikan informasi yang lebih jelas. Ya, tidak usah segan-segan. Kami semua di sana sangat senang untuk dapat memberikan banyak ataupun jawab banyak pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Luar biasa sekali. Jadi informasinya sangat mudah sekali didapat. Anda langsung bisa hubungi call center kami yang ada di bawah ini untuk mengenai bagaimana sih untuk bisa sekolah studi di Taiwan seperti itu dengan cara mudah begitu ya. Baik, mungkin Ibu Rini ini mungkin singkat saja gitu ya. Ini mungkin Bu Rini ingin mengucapkan terima kasih kepada para dukungan begitu. Silakan. Oh iya. Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh khalayak yang mendukung ICATI selama ini, terutama kepada para pengurus ICATI yang selalu bersama saya. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga saya, suami saya, anak-anak saya yang selama ini karena kesibukan ICATI, waktu saya menjadi berkurang untuk mereka. Nah, karena ICATI juga merupakan rumah saya yang kedua, my second home is ICATI. Iya, sudah cukup? Ada lagi? Saya rasa cukup. Iya baik, mungkin Bapak ingin mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih kepada semuanya. Salam sukses luar biasa. Jangan lupa Education Fair tanggal 29 Agustus. Hari Sabtu ya Bu ya. Iya, sampai ketemu di Pullman Hotel Central Park Jakarta. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rini Lestari dan Bapak ya, Bapak Willy atas waktu Anda walaupun di kesibukan Anda yang sangat luar biasa sekali bersama ICATI, membangun ICATI selalu semangat pastinya ya. Semangat. Baik, terima kasih juga kepada pemirsa Hari TV dan keluarga Indonesia yang sudah menyaksikan acara kami. Jika Anda ingin konsultasi lebih lanjut, silakan Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Akhirnya saya Nadine Dinata beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Bincang-Bincang. Bye-bye.